Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Yunita dengan NIM F1G121055. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Natalis Ransi selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar ilmu komputasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah Bapak berikan, yaitu tentang merangkum materi dari pertemuan pertama sampai ke-7, yaitu mengenai sejarah dan definisi ilmu komputer, sistem komputer, input-output device, perkembangan hardware, perkembangan software, internet dan cloud computing, serta perangkat lunak atau software. Pada materi yang pertama, yaitu sejarah ilmu komputer. Ilmu komputer sudah muncul sejak era tahun 1940, seiring dengan berpadunya teori algoritma dan logika matematika, serta ditemukannya komputer elektronik dengan kemampuan menyimpan program. Alan Turing dan Kurt Gödel yang pada tahun 1930-an berhasil memadukan algoritma, logika, dan penghitungan matematika serta merealisasikannya dalam sebuah alat atau rule system. Prinsip algoritma yang digunakan adalah dari Ada Lovelace yang dikembangkan 60 tahun sebelumnya. Penemu algoritma sendiri yang tercatat dalam sejarah awal adalah dari seorang yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang hidup di masa tahun 770 sampai 840 Masehi. Seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang hidup di masa tahun 7780 sampai 840 Masehi. Komputer analog diciptakan oleh Vannevar Bush pada tahun 1920 dan disusul dengan komputer elektronik yang dikembangkan oleh Howard Aiken dan Konrad Zuse pada tahun 1930. Tahun 1960 adalah babak baru dimulainya formalisasi ilmu komputer. Jurusan ilmu komputer pada universitas-universitas mulai marak dibangun. Disiplin ilmu baru ini kemudian terkenal dengan sebutan ilmu komputer atau computer science, teknik komputer, computer engineering, dan computing atau informatika. Alat pengolah data bisa digolongkan dalam 4 golongan, yaitu peralatan manual, peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Kemudian yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Dan yang keempat, yaitu peralatan elektronik, peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama pada tahun 1941 Masehi. Komputer generasi kedua pada tahun 1948 Masehi. Komputer generasi ketiga pada tahun 1958 Masehi, komputer generasi keempat pada tahun 1971 Masehi, dan komputer generasi kelima pada tahun 1980 Masehi. Definisi mendasar ilmu komputer. Menurut Denning, ilmu komputer adalah studi sistematik tentang proses algoritmik yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi, baik itu berhubungan dengan teori-teori, analisa, desain, efisiensi, implementasi, ataupun aplikasi-aplikasi yang ada padanya. Selanjutnya itu Computing Science Accreditation Board membuat definisi menarik tentang ilmu komputer. Ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teoretika,
eksperimen, dan pendesain komponen, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan yang pertama yaitu teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem. Yang kedua, eksperimen untuk pengembangan dan pengetasan konsep. Yang ketiga, metodologi desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya. Yang keempat, metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan requirement yang diminta. Beberapa definisi lain yang lebih abstrak adalah ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang representasi pengetahuan atau knowledge representation dan implementasinya. Ataupun definisi ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang abstraksi dan bagaimana mengendalikan kekompleksan. Selanjutnya yaitu sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori dan peralatan input atau output. CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses. Memori merupakan tempat penyimpanan program dan data sewaktu keduanya sedang diproses. Peralatan input atau output bisa berupa keyboard dan monitor serta penyimpanan seperti disket atau tapo. Dalam komputer terdapat standar dan protokol-protokol adalah aturan-aturan dasar dalam komunikasi antar komputer dan peralatan I/O serta antar program. Ada beberapa macam protokol antara lain Hypertext Transmission Protocol atau HTTP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP, dan ATAPI. HTTP digunakan dalam komunikasi antar web browser dan web server pada internet. Standar dalam komputer terdapat pada bahasa pemrograman Java atau SQL, format data, image, GIF, JPG, MPG, dan teks Unicode, kemudian printer, bahasa PostScript, dan sound MP3. Komponen-komponen dalam komputer. Komponen input atau input device. Perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Selanjutnya, komponen proses atau processing device. Komponen proses adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Komponen keluaran output device. Jenis-jenis komputer. Yang pertama yaitu personal komputer atau PC, kemudian desktop, kemudian yang ketiga laptop, yang keempat notebook, yang kelima netbook, yang keenam sub notebook, yang ketujuh komputer laptop, yang ke-8 PC tablet, 9 laptop kasar, dan yang ke-10 all-in-one PC atau touchscreen PC. Input output device. Pengertian sistem input dan output komputer I/O. Sistem input dan output komputer atau sering juga disingkat dengan I atau O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke peranti. Begitu pula sebaliknya. Perangkat input mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Di sini dapat kita lihat sebuah algoritma. Di sini saya membuat mengenai algoritma dari membuat kopi.
Seperti yang kita ketahui, algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Nah, di sini saya menggunakan algoritma pembuatan kopi. Saya membuat algoritma sederhana, yaitu yang pertama yaitu mulai. Selanjutnya yaitu kita buka kemasan kopi. Selanjutnya setelah kita membuka kemasan kopi, kita tuang kopi ke dalam gelas. Selanjutnya kita panaskan air hingga mendidih. Lalu setelah airnya mendidih, kita tuangkan air ke dalam gelas. Lalu aduk hingga rata dan kopi pun selesai. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya yaitu perkembangan hardware dan software. Hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Biasanya hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Perkembangan software. Perkembangan software dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode pioner, periode stabil, periode mikro, dan periode modern. Perkembangan pioner pada tahun 1950 sampai 1963. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan KBK antar bagian dalam komputer. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin dan digunakan untuk tujuan tertentu. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa print out. Kemudian proses yang dilakukan di dalam komputer berupa baris instruksi yang diproses secara berurutan. Kemudian periode stabil pada tahun 1963 sampai 1980. Pada era stabil, pengguna komputer sudah cukup meluas dan banyak digunakan berbagai kalangan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan. Baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer dilakukan secara serempak atau multitasking. Kemudian satu perangkat lunak dapat digunakan oleh banyak pengguna atau multi-user secara cepat atau langsung, real time. Kemudian mulai diperkenalkan sistem basis data yang memisahkan antar program atau pemroses dengan data yang diproses. Periode mikro pada tahun 1980 sampai 1990. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Automatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Perangkat lunak atau software terdapat pada hampir semua perangkat elektronik. Semua perangkat yang memiliki software dapat saling berhubung atau otomatisasi. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Klarifikasi perangkat lunak. Sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Program aplikasi.
atau application programs. Program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Bahasa pemrograman atau programming language. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Kemudian program bantu atau utility. Program bantu utility merupakan program yang digunakan untuk mengisi kekurangan atau menampilkan kembali file suatu sistem operasi yang terhapus. Internet dan cloud computing. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dan memiliki kemampuan membaca dan menguraikan internet protokol IP dan Transmission Control Protocol TCP. Pengertian tentang IP sendiri akan dijelaskan terpisah pada istilah-istilah dalam internet. Jenis-jenis koneksi internet. Dial-up. Jika kamu tumbuh besar di era awal internet masuk ke Indonesia, maka koneksi dial-up bukan suatu teknologi yang asing. Dial-up mengandalkan jaringan telepon rumah berbentuk kabel. LAN termasuk koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Dan yang terakhir yaitu Wi-Fi. Cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Itulah penjelasan saya mengenai hasil rangkuman yang telah saya buat. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.